saya sedang bekerja di Hong Kong. Dengan atas izin Allah, tim Mata Langit akan membantu memecahkan permasalahan di keluarga saya. Iya, kadang-kadang ada nggak, ya omongan nggak cocok sama aku ya, kadang marah, gampang marah. Kalau lihat orangnya kadang bisa marah gitu. Ada manusia kurcaci tuh di situ, tapi dia bertaring. Jadi itu yang membuat bapak kayak seperti gejala ODGJ. Allah, ayo Bu. Yang buat Buat awak panas. Setelah itu sakit kepala Bapak. Walah, rupanya yang dipegang Bapak yang nggak kelihatan tuh kepala ular. Malikin nasilahin nasi min syaril waswas. Suami saya diobati sama Panglima dan Barakna. Dengan izin Allah, suamiku sekarang sembuh. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengangkat kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan hari ini sudah ada tamu dari Banyumas. Ini adalah Bapak Baidi, umurnya 58 tahun, diantar oleh istrinya Ibu Watina. Nah, Pak Baidi ini punya anak yang bekerja di Hong Kong, namanya Mbak Fadilah. Mbak Fadilah ini adalah fans Mata Langit yang sudah mengikuti episode-episode Mata Langit dan tertarik untuk membawa ayahnya ke sini. Ini video Mbak Fadilah. Assalamualaikum, nama saya Mbak Fadilah, saya dari Banyumas. Saya ingin mengobati ayah saya yang sering mengalami keluhan sakit di area leher dan sakit di area punggung yang tidak kunjung sembuh. Di samping itu, saya juga ingin meminta tim Mata Langit untuk mengatasi dan meluruskan masalah di keluarga saya yang semakin kesini kurang adanya keharmonisan. Saya mengenal tim Mata Langit dari channel YouTube dan sudah lebih dari 1 tahun. Dengan atas izin Allah, tim Mata Langit akan membantu memecahkan permasalahan di keluarga saya dan bisa mengobati ayah saya yang sering sakit-sakitan. Sekian dan terima kasih untuk tim Mata Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Fadilah berharap nanti kisah gangguan yang dialami oleh ayahnya bisa diungkap di sini, dan Mbak Fadilah minta tolong Panglima Langit untuk membersihkan ayahnya seandainya memang ada gangguan gaibnya. Nah, bisa diceritakan keluhannya apa, Bu? Bapak itu yang dirasakan mengganggu apa? Pundak sakit. Rasanya ini ya, kepala sama ini leher. Leher kadang-kadang pinggangnya itu sakit. Pinggang, oh pinggang sakit ya? Iya. Sering sakit. Iya ya, terus katanya susah tidur. Kadang-kadang iya. Mimpi, Pak, sering mimpi tapi Yang nggak jelas, kalau udah bangun udah nggak jelas. suka mimpi yang aneh, tapi kalau pas bangun lupa tadi mimpi apa gitu, Pak ya? Ya kadang-kadang ada yang udah meninggal, kadang-kadang Didatangi saudara yang sudah meninggal. Kadang ketemu itulah. Dalam mimpi ketemu saudara yang sudah meninggal. Ya kadang-kadang. Cuman nampak aja gitu ya, nggak ngomong apa-apa. Iya, cuma nampak. Terus katanya sering itu marah-marah tak terkendali. Iya, kadang-kadang ada nggak, ya omongan nggak cocok sama aku ya, kadang marah, gampang marah. Kalau lihat orangnya kadang bisa marah gitu. Jadi emosi tak terkendali itu Bapak sendiri merasa ini apa namanya, menyesal setelah marah-marah terus, loh kok aku Ya kadang-kadang iya, menyesal iya. Ketemu orangnya katanya bisa menyesal. Kalau yang dianggap Ibu mengganggu apa, Bu, selama mendampingi Bapak sakit? Ya, Emosi itu ya mengganggu? iya, emosi yang kepengennya ya emosi yang tidak jelas. Ibunya lah. masih juga sama. Ya, Siapa? kadang ini. Ibunya sama juga berefek seperti itu. Tapi kalau saya sih enggak, paling ya sukanya biar subhanallah, kenapa suamiku jadi begitu. Oh. Itu aja.
Jadi gara-gara bapak sering marah jadi salah paham ya Bu ya? Iya, kadang. Iya, iya. Padahal dulu nggak gitu bapaknya, dulu sabar. Jadi ibu ini melihat kok suamiku seperti bukan suamiku gitu ya Bu ya? Kasar ngomongnya sama anak, sama saya. Sudah berapa lama ini keluhannya ini? Ya udah agak lama. Hitungan bulan apa tahun? Ya ada Ya, tahun. tahunan. Hitungan tahun? Udah lama juga ya? Udah lama. 1 tahunan ya? Iya. Oke, terus yang membuat Mbak Fadilah khawatir itu karena ini Pak, Ya takut lah. saya takut bapak saya nanti nggak mau diobatin, tapi saya Iya. pengen gitu. Iya emang. Nah, gimana akhirnya bapak mau diobatin itu? Ya Gara-gara ditunjukin video apa gimana? Iya. takut sih. Takutnya Takut kenapa? ya. Ya Takut takut gimana? gimana lah, wong belum Ya waktu pernah sih. itu waktu itu Kan perjalanan kayaknya jauh. belum jelas sih ya. Apa diobatin sama obat Sama seperti siapa? dokter atau Iya, gimana? Saya yakin apa. sama keponakan dilihatin itu fotonya. Oh, filmnya. video. Iya, Oh, jadi saya gitu. mau. Iya ya, jadi awalnya Mbak Fadilah suruh bapak berobat. Nggak mau awalnya, tapi setelah ditunjukin ini loh berobatnya seperti ini kok gitu. Dan Iya, kasihan ya, Fadilah saya kasihan. Kan bapaknya sering sakit-sakitan, kan saya ngomong, teleponan, kayak gini. hebat ya, itu Iya. anak Iya. berbakti Luar ya, biasa. memperjuangkan Iya. orang Iya, tuanya. Mbak. Iya. Iya ya. Baik Panglima, silakan disampaikan nih apa yang terlihat oleh Panglima di tubuhnya Pak Baidi ini. Ini emang kasus orang iri dengki ya, nggak mau melihat keluarga bapak itu bahagia dan sukses. Jadi orang ini coba memecah belah sebenarnya hubungan antara suami istri, anak, dan keluarga. Jadi dia mengirimkan sihir yang bisa memecah belah keluarga antara ibu sama bapak sama anak, jadi biar dibuat tidak harmonis. Nah, jadi dikirimlah ada berupa makhluk seperti siluman banaspati, siluman ular, siluman kelawar yang terlihat saya. Habis itu ada kayak pocong juga, dan ada manusia kurcaci, kerdil itu di situ, tapi dia bertaring. Jadi itu yang membuat bapak, ya mohon maaf nih, kayak seperti gejala ODGJ. Jadi mengarah ke situ, efek-efeknya nanti semakin lama semakin bisa jiwa Anda terganggu. Nah, itu harapan dia seperti itu, sampai akhirnya nanti bapak ngamuk-ngamuk sendiri, marah-marah sendiri, dan semua nggak ada yang benar, semua salah. Di Jadi mata bapak. saya melihat itu secara batin seperti itu. Ya, jadi ada terkait juga dengan, ya mungkin kan ya namanya kita nggak bisa tahu ya mana orang yang nggak suka sama kita. Kadang di depan kita manis, di depan kita tertawa, tapi ternyata dia menusuk. Jadi itu yang saya rasakan gitu. Jadi terkait juga dengan dilihat keluarga ibu semakin kemari mungkin semakin berubah, semakin maju, semakin sukses, jadi dia kayak iri gitu. Itu yang terlihat oleh saya gitu. Dan oh ya, satu lagi saya mau katakan tadi yang pertama kali ibu sampaikan bapak, yang terlihat banget secara batin itu siluman celeng. Siluman celeng itu kayak siluman babi gitu. Jadi itu apa namanya, Membawa efek. ngoroknya itu terasa gitu di batin saya. Ngoroknya celeng itu gitu. Jadi celeng itu memang mau dibuat dia habis. Biar simpanan bapak, tabungan bapak, apa yang bapak punya itu nggak tersisa, habis semua. Entah bagaimana ada caranya, pentingnya ada aja untuk biar bapak punya harta itu keluar habis. Nah itu yang saya rasakan. Allah. Ayo Bu, kita tanya-tanya makhluknya. Sudah ditarik Panglima. Dia ngambil apa itu? Apa yang kamu makan? Pangananku. Panganan opo? Makananmu berupa apa? Panganan opo? Kok digali dulu makanannya? Apa ada sesuatu yang tertanam di rumah Bapak itu yang kamu makan? Zaman biyen Ya, zaman dulu. sering disuguhi
Oh, kok. Zaman biyen sering Dulu sering disuguhkan makanan. Kopi. kopi apa? Kopi apa? Kopi endi? Oh, minta kopi. Nanti dikasih kopi, kita ngobrol dulu ya. Yang naruh kopi atau sesajen itu Ya, gua siapa? sama bapak nggak pernah naruh begitu kan? Ya ini ya jika pernah. Ada sih katanya Berupa apa? Parmen. Iya. Apa? Karena bakal ipar mungkin ada dia. Maksudnya dari keluarga bapak sendiri? Iya, Oh, oke. pernah. Tapi nggak ke ipar. Itu kakak-kakakku Ya, yang tapi kan laki-laki. Berupa apa ngasihnya tuh? Kopi? Kadang-kadang teh manis itu sama apa ya? kopi ya itu lah macam-macam Kadang-kadang katanya. tempe itu ya Pisang kayak gitu ya? Model-model makanan-makanan tradisional. jajanan Jajan pasar. Jajan pasar. Oh, dulu kamu disajikan itu tujuannya apa? kalau Udut, rokok. iya apa ini? Biar apa? Saiki ora pernah. Oh, sekarang udah nggak pernah lagi katanya. Ya enggak. Nggak pernah ada yang ngasih Iya, nggak pernah. sajen. Dulu kamu dikasih sajen itu tujuannya apa? Untuk menjaga. Oh, menjaga apa? Dan segala Segala hal. Joko omai, Jaga rumah, lalu Joko awak, jaga badan. Yang kamu jaga siapa namanya? S. Bapaknya bapak atau ibunya bapak namanya siapa? Ibu Disa, Ibu Disa. Ibu Disa. Iya. Oh iya, ada S-nya. Jadi terkait dengan sakit yang bapak Kaitannya dengan dari bapak. yang bantu apa yang menyakiti? Anak sing melebuyung tak buruai Oh. silakan Hmm. aku wis mau jogo-jogo zaman saiki yo ora ono sing ngurusi. Aksi protes Jadi ini. kamu nggak berguna juga, malah bersekongkol kamu dengan penjahat. Betul, awalnya suruh jagain malah bersekongkol. Ora dirawat Oh iya, nggak tahu. Dia bersikukuh gara-gara nggak dirawat. Ya udah sini ikut saya biar tak rawat. atap wae wis mau. Emang makhluk yang menjaga itu ada berapa jenis? Di atas dan di bawah. Ada yang di atas, yang di bawah. Waktu itu tujuannya untuk jagain. Di bawah tugasku Tugasmu apa? menjaga sing dari darat, Terus? sing di atas sing dari angin udara, sing melayang-layang, bahkan dari orang sebelum ibu wis ngerawatku. Dari itu tuh turun-temurun sebelum ibunya bapak, mungkin kakek neneknya dulu juga sudah ngerawat mereka. Nah sejak ibunya bapak meninggal kan nggak diterusin lagi ngasih sesajen. Bahkan kau pun dulu sering melihat, selalu menyajikan untuk kami. Bapak dulu mungkin waktu kecil sering lihat ibunya ngasih sesaji. Ya sering ya, sesaji. Ya tahu untuk apa gitu tahu. Ibunya nggak cerita ke bapak, ini untuk Enggak, apa le, apa nggak ngomong? Kadang-kadang ya intinya ya itulah waktu lahiran, waktu anak. Oh, yang intinya menjaga paling ya. Ya terus gimana ini kan yang rawat kamu udah nggak ada. Gimana kalau kau pindah aja? Ben rusak. Yo men apa? Yo ben. Biarin. Biarin bilang rusak. Yo jahat juga kamu berarti. Ya, jangan mengganggu ya. Tulang ekormu pun merasakan rapotnya. Tulang ekornya, pinggang, belakang, berat sakit. Iya kadang ya sering. Ya itu. Sakit. Nah, ya bener. Sakit kan kadang. Tulang ekornya kesakitan berarti itu fix gara-gara kamu. Terus apa lagi yang kamu buat?
Bapak sakit di leher sama di pundak. Nah, itu kerjaan siapa? Kepala. Omamu kini bukan golonganku saja. Jadi ada makhluk gaib selain dia yang berdiam di rumah Bapak. Kalau dia kan menjagain, tapi ada lagi yang datang yang jahat. Kiriman orang ya? Kiriman orang. Yang buat Sing buat awak panas. yang buat Bapak marah-marah itu bukan kamu. Yang emosi tinggi. Awak panas. Bikin orang betah. Bikin tidak betah pada rumah baru. Rumah aslinya aku kan dari Bugras, tinggal sedikit itu untuk Fadila. Direnovasi sama Mbak Fadila. Iya, dibangun lagi. Padahal rumah baru. Semenjak renovasi, awakmu pun merasakan pegel kabeh awakmu. Sejak rumahnya direnovasi, Bapak badan pegel-pegel. Iya sering, kita sini sering. Oh, iya. tapi Bapak berpikir Bapak mungkin capek biasa karena kan Bapak sendiri yang ngerjain sebagai Bapak kan pekerjaannya sebagai kuli bangunan iya, ya. Kuli bangunan iya. Jadi yang ngerjain rumah itu Bapak sendiri dan anak dan saudara. Iya. Waktu buat sih ponak-ponakan sama kakak ya, tapi kan Bapak yang jadi mandor. iya, sekarang ini plaster saya lagi plaster ya, sering bangun. Nah, sejak Bapak bangun itulah kata si setan ini Bapak sakit-sakitan, bener nggak? Iya. Oh, Sering sakit ya. Sering sakit. kenapa sih? Zaman biyen segala daging bangunan iku diatapeng selalu dipasang padi mengering. Oh, siapa yang masang? Di atap rumah dipasang padi mengering. Yang naruh siapa? Ya, Bapak atau Ibu? ya yang kerja. Yang kerja? Iya. Tapi kemarin udah turunin. Kan sama kain itu merah lah kan. Tujuannya apa? Ya, Tujuannya kalau bangun kan itu ada kayu Ada merah di syaratnya atas, itu, terus biasanya. sama pisang raja, Itu terus sama, tradisinya begitu. iya, iya. Waktu itu ditaruhnya dengan tujuan? Ya untuk syarat ini. Syarat? Iya, orang Jawa kan pakai gitu. Iya. Percayaannya. Iya, Adatnya orang adat, Jawa adat gitu. orang Iya. Jawa. Kain merah lah namanya. Iya. Nah, itu apa kaitanmu dengan kain merah sama tebu, itu tebu. sama tebu sama padi ya? Iya. Nah, itu apa kaitanmu? Iya, tebunya sing ireng katanya. Benar, tebu hitam. Tebu ireng, biar manis. Apa itu manfaat? Biar- Ada manfaatnya buat kamu itu? Rezeki, Ayam jantane Ayam jantan. Motong ayam. menjago. Ayam jago. Yopo disembelih, Kenapa ayam jantan? sembelih katanya. Sembelih, terus untuk apa? Dagingnya dimasak apa? ben jadi panganan golongan. Minta sesaji ayam jago. Sempat bikin nggak kemarin? Motong ayam nggak? Ya sempat. Oh iya, udah katanya. Pak sempat. Harus selamatan ya motor. Selamatan motong ayam jago. Iya. Lu kok tahu sih? Tahu dia. Apa? Ayam jantan? Kalau diselamatin ayam jantan bener ya. Betul, betul. Iya. Berarti apa yang kamu sampaikan udah dilakukan semuanya ya? Iya, ayam jantan. Aku cari Oh iya, kamu cerita terus. iku jadi panganan Oh, sari tak pangan. sari-sari dari makanan itu udah kamu isap. Terus? Berarti kan sudah dikasih sesajen kamu nih sebenarnya. Tapi hari-hari orang diberi. Dia mintanya setiap hari. Kalau waktu itu kan Bapak ngasih sesajen pas mau bangun rumah doang. iya, Pas renovasi. Renovasi. Tradisi ya. Jadi pondasi yang harus diselamat. Kalau tidak diselamati apa yang terjadi? Ojo lorong awak. Oh, kok gitu? Kalau mulai bangun nggak diselamatin, nggak bikin selamatan, nanti pada sakit katanya. Oh, gitu.
gitu. Ya berarti nggak baik dong kamu. Kok gitu? Penyakit bapak ini loh. Kenapa bapak suka emosi? Kaitanmu apa dengan penyakit bapak tuh? Sing ora seneng karo kowe. Ada yang nggak suka? Oh bener, berarti pantauan Panglima di awal tadi ada yang iri. Sejak bapak renovasi rumah. Ya benar ya. Ah itu dia. Laki apa perempuan? Perempuan. Seperti ibu. Oke, perempuan. Laki apa perempuan? Dia nunjuk ibu, berarti perempuan. Apa dua? Oh dua, laki perempuan. Kenapa nggak senangnya? Suami istri. Yang suami istri. Oh iya pak. Suami istri. Suami istri. Kenapa nggak senangnya? Suami istri sering mengobrolkan. Sering ngobrol. Oh bener, Panglima tadi ngasih clue kan. Di depan baik, manis, senyum, ketawa. Dari belakang nusuk gitu. Orangnya ciri-cirinya gimana? Yang lakinya sama bapak tuan siapa? Lebih tua atau lebih muda dari bapak? Tua dari Lebih tua dari Pak Baidi. Berarti kalau Pak Baidi 58, dia di atas itu. Ciri-ciri lain, badannya lebih tinggi apa lebih pendek? Suka ngudut orangnya itu. Bikin rokok sendiri. Coba sambil dikumpulin ya datanya ya. Dia suka ngelinting rokok sendiri, terus habis itu lebih tua. omahe agak jauh. Rumahnya agak jauh. Posisi rumah ke kiri atau ke kanan? Profesinya sama nggak? Tukang bangunan juga? Orang jauh. Nggak bekerja, pengangguran, Yo wis tua yo ora kau. pensiunan. Dulunya? Bukan pensiunan. Oh bukan pensiunan. Tani. Oh dulu tani. Sekarang sudah nggak jadi petani lagi. Terus? Sing ora seneng yo sing wedok. Nah yang perempuannya itu sama ibu mana lebih tua? Dia, orang sana lebih tua. Ciri-cirinya, fisiknya? Tapi kurung awak. Oh, yang istrinya itu lebih kurus dari ibu, badannya lebih tua umurnya. Terus kulitnya, dia berhijab ya, kerudung. Ora, nggak kerudung. M. Sambil diingat-ingat ada M-nya. Sing nyerita anakmu. Sing cerita ke anakmu. Ceritanya menceritakan bagaimana? Menjelek-jelek Oh, menjelekkan. Siapa yang dijelekin? anakmu. Yang di Hong Kong. Ada yang menjelek-jelekan Mbak Fadilah. Ada ya? Memang ada. Iya, kalau yang sukses nih. Ya, sukses anak ada saya yang kan nggak senang, kadang-kadang ada yang ngomong ke nggak sini. senang. Ya Allah, jadi dipikir ya, ada. yang kerja di luar negeri itu pasti sukses. Padahal di sana kan dia juga berjuang. Nah itu Orang dia, capek lah. capek. Kalau di sini ngelola. Bangkai omahe ojo dibagusin. Mau kamu nggak suka rumahnya dibagusin? Kan nggak minta duit kamu. Mbak Fadila nabung buat bangun rumah, kok kamu yang iri? Dia iri rumah ibu dibagusin. Ora jadi sakit hati wong. Yuh, biar nggak jadi sakit hati orang-orang. Ya yang bermasalah berarti kamunya, bukan di sininya. Di sini nggak nyusahin kamu kok. Jadi dia sakit hati ngeliat bapak bangun rumah. Iya, mungkin Bapak bangun rumah dari uang Mbak Fadila kan. Jadi Mbak Fadila ini jadi jelek-jelekin. Iya, iya. Dari rumah elek jadi bagus. Dari rumah jelek jadi bagus. Ya kan setiap orang berhak toh memperbaiki kehidupannya masing-masing. Kamu kenapa nggak memperbaiki hidupmu sendiri? ya, senang intinya lah lihat orang bagus. Di kampung ojo bagus-bagus omahe. Kok kamu yang ngatur? Suka-suka dia lah. Hidup di kampung jangan bagus-bagus rumahnya, kan menurut dia biasa aja. Kan mereka pengen kehidupannya lebih baik, lebih nyaman ya. Ngutang pun nggak pernah ya. Tinggi-tinggi
Ojo ditinggi-tinggiin, emangnya mau dibuat tingkat apa gimana? Iya, ini ceritanya. Oh, Iya. Satu kamar. Kalau di bawah kan cuma satu, kan cuma anak satu lagi punya anak, jadi saja satu lagi lah itu. lagi mau bikin yang di atas. Satu. Ya intinya cuma satu kamar. dia bangun rumah kan perjuangan sendiri. Kok jadi orang yang iri ya? Oh, terus. Tadi yang kamu bilang M itu yang laki itu yang perempuan? Yang perempuan. Yang perempuannya namanya M. Kalau yang lakinya? Panganan encing. Lapar minta makanan. Makananmu apa? Wis ikut saya aja sini, masuk Islam. Biar diajarin sholat, diajarin ngaji. Orang gelem. Terus kamu maunya apa? Ya, aku mau nanya dong, yang tadi dilihat Panglima temanmu bukan siluman celeng? Mereka dan mual. Oh, yang celeng itu dari luar, yang kiriman orang, yang buat bapak supaya nggak punya tabungan. Lalu yang anak-anak kecil yang mukanya tua, kerdil, kurcaci siapa? Dia seperti cacing. Wong tuaku seperti cacing. Kamu targetin untuk bapak biar jadi seperti anak kecil, suka ngambek, marah-marah gitu. Oh alah, bener Bu, feeling ibu. Kan ibu bilang kalau ketika bapak marah-marah ibu merasa ini kayak bukan suamiku gitu kan. Ternyata ditempeli makhluk ini yang buat bapak seperti anak kecil, gampang marah, ngambekan gitu loh. Itu Panglima lagi tarik makhluk lain itu Bu Ismi, itu temanmu bukan? Nggak apa-apa sini Bu. Dia sibuk ngambil ini terus sesuatu dari bawah makananmu ya. Ya udah kalau kamu nggak mau pindah sini, nggak mau diajak masuk Islam, ya udah kamu yang penting jangan di rumah bapak lagi. Gimana? Dia ngisep, ngambil sesuatu terus diisep gitu loh. Apa sih? Aku sing dicangkang, sing dipendem. Yang dipendem. Mungkin leluhur bapak yang nanam di rumah itu untuk penjagaan itu loh Pak. Ya udah nanti kalau memang ya kalau memang mau mungkin rumahnya harus dibersihkan. Kita fokus ke penyakit bapak dulu ya. Ya udah kalau emang kamu nggak mau diajak pindah, yang penting jangan ganggu ya. Apa? Allah Akbar. Udah makhluknya sudah dikeluarkan sama Panglima. Assalamualaikum. 2 0 1 8. Pada tahun 2018 Bapak di mana? Nyambut gawene. Bapak kerja di Jakarta. Oh, sempat kerja di Jakarta. Iya. Ya waktu terakhir dari Jakarta saya di tahun 18. Iya, itu kerja di bangunan itu. Masih saudara. Ikut siapa? Bapak yang jadi mandornya atau Bapak jadi? Jadi saya ikut kerja. Oh, jadi kuli bangunan ya? Situ? Iya. Kelingan apa ora kowe? Biyen bulan puasa awakmu membuat rumah. Proyek rumah baru berarti ini, bukan renovasi ya? Di sana kowe kebetuk karo kewan. Ular. Saat kerja bangunan pernah ketemu ular. Ingat enggak? Ya, pernah cuma dipegang. Dipegang oleh Bapak? Oh enggak dipegang, itu saya kakinya, tapi nggak lihat orang. Saya kira temannya tapi nggak ada orangnya. Loh, gimana? Saya kan di atas. Saya sudah kerja, tapi kan dipegang sininya. Terasa tadi saya kira teman, bukan teman. Oh. Nggak kelihatan, nggak ada orang. Aku sih dicekel barengan. Barkui setelah itu dasmu ngeluh. Setelah itu sakit kepala Bapak? Sing dicekel ndase karo awak. Walah, rupanya yang dipegang Bapak yang nggak kelihatan tuh kepala ular. Berarti siluman ularnya kan? Saya pegang sininya, kakinya saya terasa. Tanah ya dipegang lembek dan dingin.
Kelingan apa ora? Waktu Bapak pegang kakinya itu, Nah, Bapak tanah itu pun yang dibangun itu bukan tanah sembarangan. pernah lihat ada orang nyiapin sesajen. Ya, Siapanya? pertama waktu dibangun, jangan Oh. mau beli rumah. Itu orang tuanya ke situ bawa itu iya. jajan pasar itulah Berarti itu klien Bapak yang bawa yang punya tanah, yang punya beli rumah. yang beli rumah ya Iya. ya. Nah, dia itu terkena ketempelan di situ. Nah, karena ini bikinnya ribut sama Suami istri. iya, jadi memanas. Namanya diganduli. Ya. Ini kan kalau bawaannya tuh kayak berat sekali Berat di kepalanya. pundak dan kepala dan leher, Iya, Mm-mm. kilo. pinggang. Sakitnya sih kayak di Dia apa? Begulin. pukuli, ngilu. Ngilu Karena ngikut dari sana. dari proyek itu. Nah, ditambah harusnya itu bukan kamu yang kerja. Maksudnya gimana, Mbah? Ada satu rumah yang dibangun. Itu harusnya itu bukan kamu yang megang proyek itu, tapi orang lain. Nah, dia lebih memilih kamu yang megang. Makanya dia cemburu dan iri. Tanya. Terus tahu-tahu ini ada Proyek. tempat yang mau dibangun, kamu pegang ini mau, dia berangkat. Bapak kan nggak tahu ya, namanya dikasih proyek ya dikerjain. Iya, kerjaan Ya dia. tahu kan Temannya namanya ngajak. orang kan kepalanya sama hitam hati nggak ada. Iya. Tadi ada yang iri sama Bapak nih, berarti satu profesi. Ya kan kalau gitu kan namanya proyek itu kan berarti uang. Iya. Satu rumah itu kan rezeki besar. Kalau ngebangun rumah ya kan Iya. harusnya milik saya gitu. Mm-mm. Tetapi yang paling itu ketika kamu disentuh oleh makhluk itu senang sama kamu. Ular itu. Oh, Dia senang, makanya ngikut, makanya kamu berat rasanya. diikuti makhluk itu membuat Bapak merasa berat. Pinggangnya rasanya panas. Panas, dipijit ya nggak bakal hilang. Makhluk yang ikut dari Ya kan? proyek. Bolak-balik dipijit, Mm-mm. orang hilang. Sebenarnya makhluk itu niatnya apa ngikut Bapak? Ya senengan ya. Cuman senang aja. Ngikutnya dia, lawang dia yang kerjanya rajin. Oh gitu ya. Makhluk-makhluk gitu tuh suka ya sama manusia yang kerjanya rajin. Iya kan ganggu. Ini kan dia main naik-naik apa ya bisa. Iya toh Pak. Iya, iya. Tinggi. Soalnya kan ini intinya. 9 meter tingginya. Itu Bapak punya skill di atas teman-temannya gitu ya. Iya. Ngebangun itu tinggi 9 meter? sekali. Apa? 9 meter. Di atas kan begini. Rumahnya. Iya iya iya. Jadi dia ngikut sampai sekarang. Sekarang jangan diikutin kalau dia mau nesu. Dia membawa Karena hawa pengen begini, marah. Hidup itu sudah biasa dengan perbedaan. Jangan jadikan perbedaan itu menjadi sumber permusuhan. Belajar Menerima dan menghargai ya. ketidaksamaan pendapat kita. Biarkan saya, kalau kita tidak suka, tidak sependapat, kalau tidak dilarang agama, ya ikut saja. Kalau dilarang agama, boleh kita itu marah, ngamuk, benar. Selama tidak ada kaitannya dengan agama, ya sudah diam saja. Jangan diikuti, nanti penyakitnya makin nemen. Gitu Pak. Ya kalau beda pendapat sama ibu nggak usah diperdebatkan. Itu memang membuat celah supaya makin naik tingkat kegilaannya itu makin naik. Kegilaan berarti. Mana begini, nah, bangun rumah itu bukan hal sepele. Betul.
Karena rumah itu nanti menjadi rumah di mana menjadi saksi kehidupan rumah tangga kita. Nah, rumah itu nanti akan dikirimkan makhluk-makhluk yang akan menguji penghuni rumahnya. Dan tanah itu bertuan, baik secara manusia dan bangsa gaib. Makanya tak ingatkan, kan kamu udah ingat kalau tak saya omongi. Iya. Tapi Bapak sekarang udah ingat ya kejadian itu. Dari situ 2018. suamimu sering sakit karena satu makhluk saya ini itu kekuatannya berbeda dengan manusia. Manusia berwujud tapi ringan. Saya tak berwujud tapi berat. Oh iya benar. Makanya kalau nemplokin orang-orang itulah bedanya, nak. Tetapi yang paling utama sing seneng karo awakmu makhluk. Yang sejak dari Kroya itu. Karena sejak ingat, kamu ingat tidak? Semenjak dia pulang dari itu, badannya melemah. Ingat tidak? Melemah tuh maksudnya kekuatannya nggak seperti dulu. Sering ngeluh. Oh iya. Sering ngeluh. Bukannya dia nggak bisa bangun, bukan. Sering ngeluh. Dasku mumet. Oh gitu toh. Sakit kepalanya. Sakit kepalanya. Dari situ. Ditambah tempat yang kau bangun kemarin pas puasa itu. Tinggal Kroya. pasang ini saja Iya, iya. udah keluar, langsung sakit. Iya, nah itu manusia saja kalau sudah nemen, kalau sudah saking demennya, itu susah dipisahkan, apalagi bangsaku. Iya. Siluman ular tuh suka Itu sama Bapak. Nempel terus. Makanya paling sering selisih paham Sama ibu. Jadi siluman ular tuh cemburu sama ibu. Iya. Alah, ya Allah. Pantesan sama kamu doang yang paling kesel kalau ngomong. Hawanya suka marah, emang pengen marah ke ibu. Marah. Sama saya terus marah. Tapi alhamdulillah ini masih dibanding kok aku gini ya. Bapak sendiri heran juga sama Masih diri ada sendiri. tingkat kesadarannya. Berarti masih dilindungi. Iya. Oleh Allah. Sekarang sudah tahu gitu ibadahnya aja males. Nah, Mbak aku ibadah jangan males. Ya Kalau ada males. sing selamati awak dhewe kan Biasanya ibadah dhewe. Jumatan. Jumatan. Ya Jumatan toh sing liyane ora sing wajib ora. Kelalen. Enggak rutin gitu. Iya. Aja ditinggal. Saya aja. Ya, Sibuan sih. Ya ibu bener udah, nggak apa-apa ajak terus walaupun nggak mau tetap terus aja. Gangguannya diganduli ben orang ibadah. Ya. Soalnya kan kalau dia itu kan nggak mau mikir buruk. Iya. Nah, ini banyak persis banget. Bener ya? Kalau Gimana Bu? saya ya itu nggak mau. Nggak mau Itu terus yang angel. jadi nggak ada kepikiran orang itu jahat sama saya, nggak Iya. ada. Tapi orang itu mau berbuat jahat ya silakan, kan kembali lagi ke Allah. Iya, emang Kan itu pikirannya kamu. iya. Pun ini dia pun itu kalau ada ya ada, enggak ya enggak. Iya. Aku tak milih duit ya. Ah, koran ana sih. Ini ada bukan duit aku, duit anakku. Nah, persis. Oh Nah. gitu ya? Iya, persisnya. Ada yang Iya. Ada yang minjem uang sama ibu tapi ibu nggak kasih karena ibu nggak ada duit kok. Yang Iya, enggak ada. no gitu. Iya. Apa dia sakit hati nggak dikasih pinjam? ya kesel ya ada. Katanya nggak punya duit tapi nggak bangun rumah. Oh gitu toh. Ya kan kalau ini kan bukan duit dia, orang duit bangunan. Ibu menjawab apa adanya ya kan? Begitu. Ya, Kalau kan namanya dikasih. kalau duit sendiri ya nggak apa-apa. Kalau dia itu orang yang nggak mau nutupin. Suka ya suka, tidak ya tidak, iya ya iya, enggak ya enggak. Iya. Ini kok persis loh. Sama. Tanya ini bahasa apa? Bahasa apa sih namanya? Kepengen ngerti. Kepengen ngerti karo aku. Mbak Kakung apa Mbak Putri? Mbak aku mau Mbak Putri.
Apa dari jalur ibu ada nama S-nya? Mbahnya ibu siapa namanya? Kalau ibu Ibunya? Satiem. Iya. Satiem. Iya. Udah meninggal? Belum. Masih ada? Udah tua. Wah, umurnya sudah sangat sepuh. Ini Tapi kuat. Kuat, semangat. ini berarti yang dampingin Mbah Satiem ya? Iya. Oh, ini yang dampingin Mbah Satiem. Mirip persis. Malah. Sifatnya, Skornya. katanya itu sama. Saya mah nggak mau mikirin apa-apa. Iya. Hidup ya udah hidup gitu. Yang penting saya mau berbuat baik sama orang lain terserah. Oh, Mbah Satiem kayak gitu. Oh, ya Allah. Itu ibu saya. Tinggalnya sama ibu? Sebelah rumah. Sebelah. Lah PRKB dulu orang ana sing adoh. Persis pisan. Wis ya kayak aku baik ya. Udah dulu Yo, makasih Mbak. sudah tak ingati itu permasalahannya dari situ. Iya, iya. Eling-eling tak ingati Ya. ibadah sing rajin. Oh, iya, iya. Ibadahnya rajin, Mbak. Kakakku. Mbah Kakung wis dadi mbah ki lah. Wadon nyambut gawene atom belas. Kasihan si Fadilah. Entah dia bentar-bentar ini loh bapaknya sakit kepalanya gini. Kan kepikiran. Jadi ibu telepon ke Mbak Fadilah curhat bapakmu kepalanya sakit gitu. Kan sering Telepon. teleponan. Gimana, Mak? Kabar Bapak, keluarga setiap hari. Saya yang angkat telepon. Ya, Berarti saya yang bilang, pertama kali ngasih tahu suruh Iya. kesini tuh ke ibu Mbak Fadilah bilang ya. Iya. Bawa ke mata langit aja Bu gitu. Iya. Nanti anakmu yang perempuan itu Iya, gimana, Mbak? dia berkah dapat jodoh baik. Amin ya Allah. Amin amin amin. Sayang karo anaknya. Amin. Orang karo si anakmu tok karo putumu yang sayang. Saya. Soalnya kan ngurmati orang tua, Iya, Mbak. ngurmati sedulur. Oh, persis kok. Mbak ini. Ya, wis Masa diem. ya, ibadai aja kelalen. Pesannya apa untuk Mbak Fadilah ini Mbak? Dengan hari Jumat aja ya Mbak? Aja hari Jumat tok Iya. sepisan Seminggu sekali. Sholatnya seminggu sekali. Lah, mending kayak kowe sing parah nemen Iya. kae sing sepisan setahun. Sholat Id. Sholat itu. Idul Fitri. Sing liyane kelalen jan. Soalnya sih sholat kuwi nganggo klambi anyar. Oh, jadi semangat. Gimana Bu? Mau tanya, kalau anakku Farudi itu gimana ya biar semangat? Nah, kae sing lanang. Adiknya Mbak Fadilah. Mbak Fadilah. Apa sini Biar dikasih nasihat Mbak E. Jodoh. Aja Sini. cengeng Sini. ditinggal kawin karo Geser Pak. wong Itu wadon. geser nih, langsung. geser. Sini maju. Ayo maju. Kamu mau kemana? Tak tanya. Mau kemana? Kamu sekarang udah kerja? Belum. Di rumah. Oh gitu. Melihara itu. Melihara apa? Ayam padahal Dijual? posting. Iya, posting. Ayam apa? Ini Berarti ayam dijual online. Iya. Mau kawin apa enggak? Dia mau Mau kawin apa nikah? nikah. Dulu genit bapakmu. Oke, apa iya? Soalnya ganteng, lebih ganteng bapakmu sama kamu. Oh gitu, ya Allah. Iya tak? Ini siapa? Bukan tetanggamu. Bukan. Pilihnya dewek ya? Iya. Mama teh. Mama. Manggilnya mama kayak Mama. Mau gerbet kayak digigit semut, diem. Diem. Nanti di luar baru boleh kamu teriak-teriak. Betul. Tahan. Yang penting dia senang ketika orang tua ngomong didengarkan. Bener. Ya, Bener. orang dia ganteng, agak jelek masih ada. iya, yang malah ini aku pikir umurnya tidak 30, ternyata udah 30. Awet enom, Iya ya. betul, awet 6 ini. Iya, putuku ya awet enom. Cie, Mbak E seneng. Mandi sing rajin. Emangnya kamu males mandi ya? Ayo, ketahuan nih. Aduh, aja Konangan iki, males mandi. aja turu bae. Hobinya tidur. Ya begadang sih. Oh, gadang. Bengi menek si Malam-malam cari dolanan. Oh iya. ayam. Cari ayam. Dia kan beli nanti dijual lagi. Oh, memang belinya pas malam. Transaksinya malam.
Itu apa pasar? Kalau pas mau beli Pasarnya kan bukanya malam, pasar yang itu. Iya, Carinya di pasar. Oh, beli di mana belinya? Ya beli kan di posting ada. Saya kadang karena jual, kadang ya beli sama Ya, orang. di mana lah, di saya Bali ke enggak, rumahnya gitu. Iya Nah, jual beli. dia itu berarti jiwanya adem. Kenapa? Usahanya makhluk hidup. Bener-bener. Orang miara ayam tuh nggak gampang loh. Kamu bisa berarti Ayam kamu. aja bisa dirawat, apalagi perempuan. Cie, uhui. Beli jual. Jadi nyari jodoh sekarang, ya Iya. cari di dalam dirimu sendiri. Jangan kebanyakan dolanan kie. Ayo lo. Dolanan dia maksudnya. Handphone dolanan handphone. Angger dolanan kie Main game. bae antang. Main game. Dina, orang menyat-menyat. Jam 8 berubah. Lupa sholat, ayo. Itu makan Jangan ayam. loh. Ya, Lupa sholat. oh gitu. lupa nih. Lupa makan, lupa Waduh. mandi, lupa sholat, antang. Berjam-jam loh itu. Tapi dia nih anak baik, Iya, Sebenarnya anak baik ya. nggak ngikutan anak yang macem-macem enggak. Ini sih enggak Oke. cuma gini. Astagfirullah. Wis ya, Iya. tak pamit ya. Makasih ya Mbak. Mbak Bidadari dong. Mbak Sadikem. Assalamualaikum. Satiem ya. Waalaikumsalam Ganti-ganti. Oh, maaf. Wong. Mbak Satiem. Oh gawe bubur maning. Enggak. Ya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa anta syafi' la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru wa kaman. Rabbi ini liman jalta ilayya min khairin fakir. Allahu akbar. lil mu'minina wa la yajidul zalimin wa qul jal haqu wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa nadil minal qur'an wa sifa'u wa rahmatuhu lil mu'minina wa la yajidul zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil aji wajil manil kadim wajil wajhil karim walil kalimati tamati wa dawati mustajabati akil yasani wal husaini minan busil haqi ainil qudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa yaqad ladina kafaru lisrikuna kabi absarihim lama samajikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabul luqmanil hakim wa mustajabil qur'anil lazim wa warisa sulaiman ibn daud wa umri wa sahil jasadi wa qdi hajat wa ksiram wali waladi wa ibn linas ya main wa tabadada wa taqulu min bani wa la salam man kana haya wa yaikal qaulu ala kafirin wa qul jal haqu wa yahaqal batil innal batila kana jahukan unadul minal qur'an wa huwa sifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yudil zalimin ila sara subhana rabbika Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Allah keluar kamu dari badan. Allahumma la yanikal bahu kama la yantal hadis. Allahumma la yanikal. Aduh, tangan itu Dikal bahu kama la yantal. Aduh, berarti sakit. Oh, ya. Ya Allah. Sangkalabu ini. Ya Allah. Sangkalabu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma Ya Allah. Ayo. Ya Allah. Ya Allah. Ayo. Ayo. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ayo. Aduh. Mari laut. La ilaha illallah. Fadzkurni ajkurkum waskurli wala takfurun. Tegak balik, tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar. Allah akbar. Fangkalabu. Kaisa.
Baidi bin Samiarto. Samiarto. Habisin. Ya, alhamdulillah Pak Baidi sudah diterapi oleh Panglima Langit. Sekarang kita akan lanjut dengan mandi air doa untuk pembersihan sekaligus pemagaran. Ya, alhamdulillah Pak Baidi sudah diterapi dan sudah mandi air doa, juga sudah menelisik akar permasalahannya. Berarti sudah tahu ya Bu ya akar permasalahannya dari mana. Nah, Bapak bisa diceritakan pengalaman hari ini gimana Pak? Ya, sekarang ini habis itu mandi rasanya segar. Beda kemarin waktu datang. Tadi waktu datang berat, katanya sininya sakit. Udah beda lah. Alhamdulillah ya. Bisa dikit-dikit gembelengan nih. Oh, tadi nggak bisa gembelengan? Ini gembelengan yang gembelengan ini gundul pacol, gembelengan gitu kan. Tadi waktu di terapi sakit ya? Ya sakit. Tapi Bapak sadar teriak-teriak itu tadi? Ya sadar. Sakitnya seperti apa kalau digambarkan itu? Nah, itu seperti gitulah jarum. Seperti kena jarum. Belum pernah sebelumnya ngerasain sakit yang kayak gitu? Belum. Makanya teriak sampai gitu ya? Iya, sama. Kasihan banget. Iya. Ibu gimana perasaannya Ya, lihat Bapak diobati kayak gitu tadi? ya perasaannya ya apa ya? Kasihan. Kasihan. Ya, tapi gimana lagi? Masih suami saya diobati sama Panglima dan Mbak Ratna. Jadi apa tega nggak tega ya? Ya tega nggak tega lah, biar suami saya sembuh. Minta pertolongan dengan izin Allah, suamiku sekarang sembuh. Amin amin. Ini. Nah, tapi sekarang lihat Bapak gimana Bu? Wajah Bapak lebih terang loh Bu. Iya, lebih segar lah. Iya, dia ganteng. Iya. Seperti anaknya. Iya. Iya, nanya nih versi mudanya bapaknya kan. Iya. Penerusnya Bapak kan ini. Ayo baru dicerita apa yang dirasakan lihat Bapak diobati tadi sama mediumisasi yang kamu dapat nasihat dari Mbah Satiem. Gimana? Waktu dinasihati kamu rasanya apa? Bener nggak yang diomongin mbahnya tadi? Ya emang bener sih. Ya, bener ya. Terus? Ya, memang pengen nyari jodoh habis ini. iya. Oh, tapi ada pesan bagus loh dari Mbah. Kamu tuh tanganmu dingin kalau usaha tuh usaha yang berkaitan dengan makhluk hidup tuh insya Allah akan jalan gitu. Jadi tinggal ngilangi rasa malasnya aja. Karena sebenarnya sudah ada bakat di badan kamu gitu. Gitu. Insya Allah dapat jodoh yang baik asal kamu baik sama orang tua. Kuncinya restu orang tua itulah kuncinya gitu ya. Iya. Terus apa kesan-kesannya terhadap Mata Langit? Oh, ya intinya terima kasih lah buat tim Mata Langit, terutama Pak Panglima sama Mbak Mbak Ratna Dan semuanya timnya. Waktu nonton di YouTube dengan langsung gimana? Sama nggak? Ya hampir sama sih. Sama ya, nggak ada rekayasa? Iya, Semuanya yang terjadi di sini? Ya sama. sama itu yang di HP ya sama. Saya pernah lihat sih kemarin. Itu apa yang Bapak alami Iya, sesuai dengan apa yang dikatakan ya? Iya, tepat itu. Nggak ada rekayasa. Kan Bapak sebelum ini hatinya sering panas ya? Iya. Dan sekarang gimana? Apa lebih tenang apa gimana? Lebih tenang lah. Rasanya beda ya? Lebih adem lah ya. Sekarang alhamdulillah ya. apa yang ingin disampaikan untuk Mbak Fadila di Hong Kong? Lihatnya ke kamera Pak. Kan Mbak Fadila yang sudah mengirim Bapak untuk berobat kemari. Sekarang pengen menyampaikan apa ke anaknya? Ya kan. Makasih terima kasih sudah membantu pengobatan sama
ya, mata langit itu yang saya berterima kasih lah sama anaknya, sama Pak Panglima. Panglima. Doanya buat buat anaknya di sana, semoga anaknya apa gitu. Iya, semoga selamat dan sukses ya. Amin. Amin. Nah, kalau Ibu apa yang mau disampaikan sama Mbak Fadila? Ya. Anakku Fadila, kamu kerja di sana di Hong Kong, menjadi tulang punggung keluarga di rumah. Mudah-mudahan kamu menjadi seorang anak dan ibu yang soleh dan solehah. Cita-citamu tercapai buat keluarga. Amin. Ya itu aja. Kok jadi aku yang terharu? Amin. Tapi insya Allah Bu di sana dia juga bisa gitu menghadapi segala ujian karena doa dari orang tua gitu Bu, walaupun jauh gitu di negara orang ya. Iya. Si anak yang berbakti ya Bu ya, Mbak Fadila, baik ya dia. Iya. Apalagi yang mau disampaikan Mbak Fadila? Ya. Terima kasih ya sudah terima kasih ya. Anakku Fadila, kamu mudah-mudahan kerja di sana lancar, diberi majikan yang eman selalu, yang sayang ya. Yang sayang. Nanti yang kalau sehat. Amin amin. Yang cita-citamu nanti terkabul. Amin amin ya Allah. Ya nanti kalau pas Mbak Fadila pulang ke Indonesia, iya, ajak main kemari Bu. Iya. Mbak Fadila yang ngefans Mata Langit, tapi malah Ibu nama Bapak duluan yang nyampe sini ya. Iya. Ya, baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Pak Baidi. Ya memang visi misi iblis itu adalah memecah belah rumah tangga. Itu yang pertama, membuat salah satu saling bermusuhan, bahkan kalau bisa saling menghancurkan. Tapi kitanya sebagai manusia harus eling, harus banyak istighfar, tingkatkan ibadah kita. Kalau kita merasa ada hal-hal yang janggal yang diri kita rasakan, jangan terlena, jangan ikuti bisikan-bisikan hati yang dibisikkan oleh setan yang membawa ke arah yang negatif. Nah, jadi intinya kita diberi akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenungi kembali tindakan yang ingin kita lakukan, omongan yang ingin kita katakan, apalagi sudah berwujud dalam tindakan. Itu bahaya kalau kita mengikuti amarah, karena innallaha ma'as sabirin, kata Allah, aku dekat sama orang yang sabar. Tapi apabila kita nggak sabar, nanti setan yang mendekat ke dalam jiwa kita. Nah, kalau setan ini memang dia selalu menginginkan kehancuran bagi manusia. Makanya perbanyak istighfar dan perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah, innallaha ma'as sabirin. Jadi biar kita ada bentengnya gitu. Nah, jadi setan-setan, sihir-sihir yang mau mendekat kepada kita nggak bisa, lebur, hancur. Nah, jadi pesan saya gitu aja buat Bapak dan keluarga, tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diredam, tapi kita mulai dari diri kita dulu. Insya Allah alam ini akan mendukung kita. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Yo, assalamualaikum, salam.